Assalamualaikum, apakah suaraku kedengeran? Semoga kedengeran ya, ini baru percobaan pertama nih. Bismillah, jadi aku mau menceritakan tentang Montessori secara runtut sesuai dengan videoku di saat sebelumnya tadi. Nah, pertama ini aku mau menunjukkan tentang chapter 1, yaitu apa itu Montessori. Nah, siapakah Maria Montessori? Jadi Maria Montessori itu, kalau teman-teman belum tahu, adalah seorang dokter dari Italia. Udah lama sih beliau tuh, sudah 1800-an begitu. Dan di masa itu belum banyak dokter wanita, karena masih kebanyakan laki-laki seperti itu. Nah, kemudian beliau ini adalah seseorang yang memprakarsai teori mengenai early childhood education, bahwa pendidikan itu ya dimulai sejak dini gitu. Nah, Maria Montessori ini adalah pendiri sekolah Casa dei Bambini. Nah, jadi ceritanya dulu itu beliau itu kan dokter. Kemudian beliau sering berinteraksi dengan anak-anak gitu, dengan anak-anak dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Dan kemudian beliau menemukan bahwa kecerdasan intrinsik seorang anak itu kecerdasan intrinsik dimiliki setiap anak dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Nah, kemudian Maria Montessori ini juga mendapat kesempatan untuk mengamati anak-anak disabilitas. Bahkan anak-anak dengan disabilitas pun memiliki kecerdasan juga. Mereka tuh juga bisa belajar, bukannya mereka nggak bisa belajar terus sebaiknya diabaikan, bukan seperti itu. Nah, pemikiran Montessori ini sejalan juga dengan physician lain dari Perancis seperti Itard dan Seguin. Nah, hasil pengamatannya apa? Hasil pengamatan Montessori menunjukkan bahwa kita harus melakukan pendidikan indera, ini indran, salah ya. Harus melakukan pendidikan indera sebelum pendidikan intelektual. Jadi kita harus memberikan rangsangan kepada indera dulu, melatih inderanya dulu sebelum kita mengajarkan anak untuk pendidikan intelektual seperti membaca, berhitung, menulis, seperti itu. Nah, kemudian beberapa konsep yang ditemukan dalam Montessori itu adalah pertama, Montessori itu mengenai melatih anak untuk membantu konsentrasinya mereka. Jadi dengan ruangannya yang tenang, dengan anak-anak bebas melakukan aktivitas yang dia mau selama yang dia butuhkan, jadi nggak ada batasan waktunya, itu tuh anak terlatih konsentrasinya. Kemudian yang kedua, Montessori ini mengedepankan tentang pengulangan. Jadi anak-anak itu bebas melakukan repeat what they're doing gitu, bebas melakukan apa yang mereka lakukan selama apapun, sebanyak apapun yang mereka butuhkan. Butuhkan tuh maksudnya apa? Batasannya apa gitu. Jadi sebenarnya di dalam diri anak ada inner teacher atau guru yang mendorong dirinya itu untuk belajar sesuatu kayak gitu. Nah, juga mengajarkan tentang urutan dan keteraturan, kebebasan memilih. Jadi dalam memilih aktivitas apa, pelajaran apa yang akan aku lakukan hari ini, itu anak bebas memilih dari apa-apa yang tersedia. Nah, kemudian juga tidak ada reward dan punishment atau hadiah dan hukuman. Apa misalkan ketika melakukan hal baik maka diberi bintang, atau ketika melakukan kesalahan maka diberi hukuman seperti time out gitu, tidak ada. Nah, kemudian kita harus tahu pertama Montessori ini membagi periode perkembangan menjadi 4 bagian ya. Periode 1, 2, 3, 4 ini dengan rentang waktu 6 tahun per periodenya. Jadi periode pertama itu 0 sampai 6 tahun. Kemudian periode kedua 6 sampai 12 tahun. Periode ketiga 12 sampai 18 dan periode terakhir 18 sampai 24. Nah, jadi yang diamati pada satu periode, misal pada ini itu ada perkembangan yang serupa gitu. Kemudian perkembangan di periode ini tuh beda jauh sekali dengan perkembangan di sini. Tetapi untuk mencapai perkembangan di sini dibutuhkan kematangan dan perkembangan di periode sebelumnya dulu gitu. Nah, ini garis besarnya misalkan periode pertama 0 sampai 6 tahun itu terjadi perubahan yang cepat. Jadi anggapannya kayak anak itu umur 0 tahun, bayi baru lahir nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian tiba-tiba hanya dalam 6 tahun itu Masya Allah udah sekolah SD, udah bisa ngomong, udah bisa baca, udah bisa melakukan banyak hal seperti itu. Nah, di sini juga ada eksplorasi indera.
Kemudian di sini sebaiknya anak dirangsang atau berkegiatan dengan tangan, dan ini merupakan pada 0-6 tahun ini anak berkembang secara holistik atau keseluruhannya mereka. Kemudian 6-12 tahun, it's about social interaction, kemudian mengembangkan empati, mengubah jati diri sebagai makhluk sosial, kemudian memahami pada tingkatan abstrak. Jadi kalau di 0-6 tahun ini memahaminya tingkatan konkret, dan di sini adalah tingkatan abstrak gitu. Kemudian yang selanjutnya tahap umur 12-18 itu adalah tahapan remaja. Ada transformasi fisik, mental, sosial, terus habis itu emosi tidak menentu karena udah masuk puberty gitu ya. Dan idealismenya tinggi. Kemudian pada tahapan terakhir itu adalah tahapan dewasa, di mana dia membangun citra diri, mulai bekerja, beradaptasi dalam masyarakat dan sebagainya. Kemudian yang fokus kita adalah di tahapan 0-6 tahun, yaitu the absorbent mind. Nah, di sini anak berinteraksi dengan lingkungannya bukan hanya untuk diingat, tetapi untuk diserap menjadi bagian dari dirinya. Jadi anak itu menyerap seperti sponge. Jadi istilah absorbent mind itu adalah di mana anak menyerap lingkungannya seperti sponge. Jadi nggak pakai dipikir, nggak pakai difilter, semuanya diserap kayak sponge ini. Nah, di sini keuntungannya apa? Di sini anak itu belajar sesuatu tanpa butuh usaha gitu. Jadi anak tuh tidak berusaha keras. Misal anak belajar buat berjalan atau berbicara itu ya just naturally aja, mereka menyerap dari lingkungannya, mereka mendengarkan orang yang berbicara, mereka mendengarkan dan mencontoh gerak bibir dan sebagainya, akhirnya mereka bisa berbicara. Masya Allah, hebat sekali ya. Beda sama kita kalau misalnya kita mau belajar bahasa baru, udah tua, menyerapnya nggak seperti sponge, ya susah banget, harus dengan effort gitu. Nah, the absorbent mind ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase unconscious mind, itu informasi masuk tanpa disadari oleh anak, yaitu jadi anak tuh mencontoh aja dari sekitarnya. Ngelihat orang dewasa melakukan ini, dia ikut melakukan. Melihat orang dewasa melakukan ini, dia ikut berkata ini, dia ikut berkata seperti itu, gitu. Dan kemudian ini unconscious mind, ini untuk umur 0 sampai, gimana sih nulisnya susah ya? 0 sampai 3 tahun. Kemudian untuk conscious mind itu untuk umur 3-6 tahun, di mana anak itu akan secara sadar ingin melibatkan dirinya, aku ingin melakukan ini gitu. Jadi ketika misal umur segini 0-3 tahun, misalkan anak itu belajar untuk belajar untuk memakai baju sendiri ya, belajar untuk makan sendiri gitu ya, secara ya udah naturally aja, maksudnya ngikutin ritme kehidupan dan sebagainya. Tapi kalau conscious mind itu lebih ke I want to do it myself gitu. Jadi misalkan ketika unconscious mind ini, ketika anak disuapin tuh dia nggak akan he doesn't mind gitu. Tapi ketika conscious mind ini dia bakal nggak mau, aku mau ngelakuin sendiri itu. Jadi Montessori berkata bahwa ini itu dikenal dengan help me do it myself phase gitu. Kemudian, sudah sekian dulu untuk chapter 1, dan insya Allah chapter 2 adalah mengenai periode sensitif. Ya sudah, terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa turn notification untuk tahu video-video selanjutnya dari Montessori di rumah. Assalamualaikum.